هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين أما بعد. Sebentar ya. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fiqh. Masih pada pasal ada zakah. Ya, fi ada zakah yaitu pembayaran zakat. Ya. Kemarin kita membahas terkait dengan syarat ya. Syarat kapan seseorang itu ya harus membayarkan zakat. Yang pertama adalah tamakun, ya, kemampuan, dan kita sudah bahas ya. Kapan dikatakan dia tamakun atau mampu? Yang pertama hudurul mal ya. Hartanya ada, hartanya mampu untuk dibayarkan ya. Ada hudur. Jadi tidak ghaib, tidak hartanya itu tidak sulit untuk dibayarkan ya, tidak sulit untuk dibayarkan. Kemudian hululudain ya. Hululudain itu utangnya sudah jatuh tempo, misalkan uangnya dia, hartanya dia itu dipinjamkan kepada orang lain. Nah, kebetulan utangnya itu sudah jatuh tempo, maka ketika itu juga dia wajib membayarkan zakatnya. Baik, selanjutnya tanbih al-azharu qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid-dharain. Tanbih al-azharu anna zakata tata'allaqu bil mali ta'alluqa syirkah atau syarikah. Wa fi qaulin qadimin ikhtarahu Raimi innaha tata'allaqu bidhimmah la bil 'ain. Fa'ala al-awwali anna al-mustahiqqa li zakati syarikun biqadri al-wajib. وذلك لأنه لو امتنع من إخراجها أخذها الإمام منه قهرا كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته ولم يفرقوا في الشركة بين العين والدين فلا يجوز لربه أن يدعي ملك جميعه بل إنه يستحق قبضه. طيب. Tanbih, perhatian. Ya, al-azharu menurut pendapat yang azhar atau yang paling rajih, anna zakata tata'allaqu bil mali ta'alluqa syarikah. Ya, bahwasanya zakat itu berkaitan dengan harta. Ya. Itu kaitannya adalah harta bersama. Ya, harta bersama. Jadi di harta kita yang itu sudah mencapai nisab, ya, yang sudah mencapai nisab, maka di situ ada kepemilikan dari mustahik juga. Ya, sebagaimana harta syarikah atau harta bersama ini seperti harta warisan. Ya, harta warisan itu kan kepemilikannya adalah kepemilikan bersama, sama ahli waris ya, di antara ahli waris. Sesuai dengan persenannya. Misalkan juga syarikah seperti harta bersama ya, misalkan saham ya, atau misalkan ya kepemilikan bersama yang lainnya gitu ya. Nah, begitupun juga dengan zakat ya. Nah, zakat ini kepemilikannya adalah kepemilikan bersama ya, bersama antara muzaki yang membayarkan zakat dan mustahik ya.
mustahik. Ini pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang kedua, wa fi qaulin qadimin. Dan di dalam pendapat yang qaul qadimnya Imam Syafi'i, ya, qaul qadimnya Imam Syafi'i. Dan ini ikhtarahu Ar-Raimi, ya, Imam Ar-Raimi ini memilih pendapat ini. Bahwasanya apa? Innaha atau annaha tata'allaqu bidzimmati la bil ain. Bahwa zakat ini kaitannya itu dengan zimmah atau tanggungan, bukan dengan ain atau harta zakat tersebut, ya, tapi dengan tanggungan. Jadi gini, kalau pendapat yang pertama itu, misalkan kita harta zakat kita itu atau kalau kambing misalkan kita ada 100 kambing, ya, 100 kambing, ya. Nah, maka mustahik itu punya kepemilikan di antara 100 kambing tersebut, ya, tergantung berapa persenan ya, sesuai dengan kadar yang kalau 100 kan berarti yang dikeluarkan itu 1 kan. Nah, kalau pendapat yang kedua, artinya ta'alluqa zimmah, berarti si mustahik, ya, dia punya jatah, ya, tapi bukan tidak harus dari 100 kambing tersebut, ya, bisa dari yang lain. Nah, gitu, ya, bisa dari yang lain. Nah, pandangan ini nanti akan ada implikasinya, ya, ada implikasinya, ya. Nah, makanya diterangkan di setelahnya fa'alal awwali anal mustahiq qaliz zakati syarikun biqadril wajib. Maka menurut pendapat yang pertama bahwa mustahik zakat itu dia syarik, ya, memiliki bagian biqadril wajib dari kadar wajib yang harus dibayarkan dari zakat, ya. Kalau misalkan uang, ya, atau emas dan perak berarti 2,5%, ya, 2,5%. Contoh dia misalkan punya 100 juta. Berarti 2,5%-nya itu 2,5% dari 100 juta. Nah, itu dia kepemilikannya siapa? Kepemilikannya mustahik, ya. Kalau yang zimmah berarti secara asal 100 jutanya ini kepemilikannya adalah kepemilikan si muzaki, ya. Adapun mustahik tidak punya kepemilikan di situ, tapi dia si muzaki wajib membayarkan 2,5% dari manapun itu, sejumlah 2,5% dari 100 juta itu, ya, gitu. Nah, wadzalika li'annahu law imtana'a min ikhrajiha. Kenapa ta'alluqnya kaitan zakat ini ta'alluqnya atau kaitannya dengan harta itu ta'alluq syarikah, yang kepemilikan bersama, bukan ta'alluq zimmah, ya, bukan tanggungan. Ya, karena wadzalika li'annahu law imtana'a min ikhrajiha akhadha al-imam qahran. Ya, karena kalau misalkan si muzaki itu menolak untuk membayar zakat, ya, akhadhal imamu minhu qahran, itu dipaksa untuk atau diambil secara paksa oleh imam, oleh pemerintah yang sah, ya. Kama yuqasim au kama yaksimul mala al-mushtaraka qahran, sebagaimana harta bersama itu dibagi secara paksa. Idzan tana al ba'du syuraka'i min qismatihi. Kalau misalkan sebagian yang lain itu menolak untuk dibagi, ya. Ya, jadi kalau misalkan kita ada kepemilikan di situ dan sebagian menolak untuk dibagi, padahal sudah waktunya untuk dibagi, ya. Padahal sudah waktunya untuk dibagi, maka qahran, ya, harta tersebut wajib secara paksa tanpa menunggu ridhonya, harta tersebut wajib dibagi.
Ya. Misalkan harta warisan gitu ya. Secara persenannya dia sudah tahu jatahnya berapa ya. Satu misalkan jatahnya 1/10 gitu kan. Misalkan anak ya, misalkan ada anak, misalkan ahli warisnya semuanya anak ya. Kebetulan anaknya ada 5 orang ya. Kebetulan anaknya ada 5 orang. Satu perempuan ya, 4 laki-laki ya. Berarti total ada 4 laki-laki ini dihitung 4 kali 2 berarti 8 ya, tambah 1 perempuan 1 berarti 9. Anak laki-laki dapat satu jatahnya kan total 1/9 berarti ya 1/9 berarti 2/9 kalau anak laki-laki ya. Anak laki-laki 2/9, kalau yang anak yang perempuan 1/9. Nah itu ketika sudah tahu jatahnya segitu, maka itu wajib untuk dibagi ya, wajib untuk dibagi. Nanti tergantung pembagian bagaimana. Kalau misalkan itu hartanya bisa dibagi seperti uang, itu langsung dibagi. Kalau misalkan harta itu merupakan aset yang tetap, maka dijual dulu gitu kan. Yang penting ketika itu aset tetap itu sudah bisa dijual, maka pembagian itu tanpa menunggu ridho yang lain gitu kan. Karena kohron ya. Kohron atau secara paksa ya pembagiannya. Walam yufarriqu fi syarikati bainal aini wad dain. Dan itu tidak dibedakan harta bersama itu bainal ain, antara harta yang ada ya, yang ain, yang maujud ya, yang ada, wad dain, dan hutang ya, antara harta atau aset ya yang ada, wad dain, dan hutang ya. Fala yajuzu li rabbihi, maka tidak boleh pemiliknya ayat da'iya mulka jami'ihi atau milka jami'ihi ya. Maka tidak boleh pemiliknya mengklaim bahwasannya itu saya memiliki semuanya. Tidak boleh mengklaim bahwasanya memiliki semuanya. Ya, jadi tadi ketika ada harta wajib kita yang dizakatkan, ya maka kita tidak bisa mengklaim bahwasanya itu milik kita semua. Ya, karena ya sebagian dari itu adalah kepemilikannya siapa? Kepemilikannya mustahid ya, kepemilikan mustahid. Sebagaimana ya harta bersama yang lainnya, tadi harta warisan atau misalkan perusahaan misalkan ya, atau yang lainnya. Bal ya innahu atau bal annahu yastahiqu qabdahu. Dan tetapi dia boleh mengklaim saya berhak untuk qabd ya, qabd itu serah terima, tapi di sini qabd itu yaitu apa istilahnya, apa menahan. Kalau jual beli kan serah terima ya, tapi kalau sini apa ya, meraihnya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi dia tidak boleh mengklaim itu kepemilikannya ya, tapi kalau dia bisa mengklaimnya apa? Saya berhak ya, saya berhak atas harta tersebut, oke, tapi tidak mengklaim semuanya milik dia gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Walau qala, dan jika dia berkata ba'da haulin, setelah 1 haul ya, setelah lewat 1 haul, in abra'tini. Nah, ini dia berkata kepada istrinya. In abra'tini min sadaqiki, dari maharmu. Jadi berarti dia di sini belum bayar mahar ya. Karena mahar itu boleh dibayar kontan ya, boleh dibayar utang ya. Nah, jadi in abra'tini min sadaqiki, kalau kamu ya membebaskan saya dari maharmu, fa anti thaliq, maka kamu dinyatakan cerai ya, kamu dinyatakan cerai.
Fa'abra'athu minhu. Nah, kebetulan istrinya mungkin udah ini banget ya, sudah nggak mau lagi dengan suaminya, ya. Diain aja gitu kan, fa'abra'athu minhu, maka dibebaskan, ya. Nggak apa-apa, nggak bayar maharnya. Lam tatluk, tapi di sini tidak cerai. Kenapa? Padahal syaratnya sudah terpenuhi. Tapi lam tatluk, kenapa tidak jatuh talaknya? Nah, kenapa? Li'annahu lam yabra' min jami'ihi. Ya, karena dia tidak terbebas dari semua maharnya. Ya, tidak terbebas dari semua maharnya. Ya, bal mimma ada qadri zakah. Nah, akan tetapi dia hanya terbebas dari yang selain wajib zakat saja. Ya. Misalkan maharnya 100 juta, ya. Maharnya 100 juta. Nah, di situ kan 100 juta udah wajib zakat kan, ya. Dia udah wajib zakat. Nah, maharnya 100 juta. Nah, kemudian kalau misalkan 100 juta ini kamu bebaskan, maka saya cerai, kamu dinyatakan cerai, ya, atau jatuh talaknya. Nah, ternyata konsekuensinya itu tidak jatuh talaknya. Kenapa? Karena dia tidak terbebas semua dari 100 juta ini. Ya, tapi apa? Tapi hanya terbebas dari selain 2,5% dari 100 juta. Berarti 2,5% sekitar kalau 25% 25 juta, 2.500.000 ya. Nah, 2.500.000. Nah, 2.500.000 selain dari 2.500.000 berarti 97.500 ya, 97.500 itu dia yang wajib dibayarkan, ya. Yang wajib dibayarkan bukan yang 100 juta, karena harusnya yang 2,5% itu kan itu wajib dibayarkan zakatnya. Nah, jadi karena tidak terperinci seperti itu, ya, maka dia tidak jatuh talaknya. Nah, bagaimana biar jatuh talaknya? Ya, fatoriquha. Nah, di sini fatoriquha. Maka bagaimana biar dia jatuh talaknya? Fatoriquha an yu'tiyaha summa tubri'uhu. Jadi pertama 2,5 jutanya ini, ya, 2,5 jutanya ini dia berikan ke istrinya untuk dibayarkan zakatnya, ya, diberikan ke istrinya untuk dibayarkan kepada mustahik sebagai zakat dari mahar tersebut, ya. Summa tubri'uhu. Nah, kemudian baru istrinya membebaskan suaminya dari mahar tersebut. Nah, gitu, ya. Ya. Karena kenapa tadi? Karena ada kepemilikan si mustahik di situ, ya. Ada kepemilikan mustahik di situ, maka ya dia tidak bisa membebaskan semuanya. Ya, tidak bisa membebaskan semuanya. Yang bisa dia bebaskan hanya 97,5 ya juta saja. Nah, tapi kalau dia bebaskan 100 juta, maka dia tidak jatuh talaknya, ya, karena di situ ada kepemilikan siapa? Kepemilikan mustahik. Nah, gitu. Ya, jadi sampai sedetail itu, ya, ulama membahas. Terus salah satu contoh lagi, ya, wa yabtulul bay'u wa rahnu fi qadri zakati faqat. Wa yabtulul bay'u wa rahnu fi qadri zakati faqat. Dan batal jual beli dan juga gadai di kadar zakatnya saja. Contohnya bagaimana? Misalkan kita punya emas, ya. Emas sebesar 100 gram.
ya, 100 gram. Ini sudah mencapai nisab ya, karena kan nisabnya sekitar 85 gram. Ya. Kita jual emas 100 gram itu. Nah, tapi belum kita bayarkan zakatnya. Belum kita bayarkan zakat. Nah, berarti kan masih ada kepemilikan si mustahik di situ, di 100 gram itu. Ini kalau pakai pendapat ta'alluq syirkah, ya, ta'alluq syirkah, bukan ta'alluq zimmah. Bukan ta'alluq zimmah. Kalau ta'alluq zimmah, nah ini sah nih, ya. Jual beli 100 gram ini yang belum dibayarkan zakatnya. Sah. Tapi kalau ta'alluq syirkah, ya, kepemilikan bersama antara dia dengan mustahik, maka di sini dinyatakan apa? Fi qadri zakati faqat. Nah, berarti kita nggak bisa menjual semuanya 100 gram itu. Ya, karena masih ada kewajiban kita untuk membayarkan zakat dari 100 gram itu. Ya. Nah, tapi apa? Ya betulnya apa jual belinya itu batal di qadri zakah, hanya di 2,5%. Jadi gini. Jadi 2,5%, berarti 2,5 gram ya. Berarti yang batal itu 2,5 gramnya saja. Sisanya atau 97,5 itu dinyatakan sah. Dinyatakan sah. Ya. Jadi 97,5 gramnya dinyatakan sah, 2,5 gramnya itu dinyatakan batal. Ya. Itu namanya tafriqu safqah. Ya, tafriqu safqah. Apa itu tafriqu safqah? Membedakan atau memisahkan akad mana yang batal sama akad mana yang sahih atau sah. Ya. Ya ada dua pendapat ya. Ada salah satu teori dan ini memang ada perbedaan pendapat, yaitu teori tafriqu safqah, membedakan antara akad yang batal sama akad yang sah. Ya. Ada dua pendapat memang, ada yang menyatakan boleh, ada yang tidak. Ya. Kalau di sini ya pakai pendapat yang membenarkan tafriqu safqah, yaitu jual belinya sah, yaitu hanya di 97,5 gram saja. Tapi yang 2,5 gramnya itu tidak sah, karena itu adalah kewajiban zakat. Ya, kewajiban zakat yang harus dibayarkan. Nah, begitupun juga gadai, ya. Dia menggadaikan 100 gram lagi. Dia 100 gram dia gadaikan. Nah, yang dia gadaikan itu tidak sah, yaitu yang tidak sah apa? 2,5 gramnya. Ya, 2,5 gramnya. Sisanya itu sah untuk digadaikan. Ya. Kemudian fa in fa'ala ahadahuma bin nisab aw bi ba'dihi ba'da al-hauli sahala fi qadri zakah kasairil amwal mushtarakati al-adhar. Nah, maka kalau misalkan dia melakukan itu dengan kadar nisab, ya tadi 100 gram ya. Au bi ba'dih atau sebagian nisab ba'dal hauli setelah satu haul ya sah akadnya la fi qadri zakat, tapi bukan dalam kadar zakat. Berarti yang di luar kadar zakat itu sah, tapi kadar zakatnya itu tidak sah. Kasairil amwalil mushtarakati 'alal adhar, sebagaimana harta kepemilikan bersama. Ya, kepemilikan bersama. Misalkan dia ada penjualan rumah, ya, bukan penjualan rumah, misalkan, ya ada harta milik bersama lah, ya milik bersama. Nah, atau tadi emasnya milik bersama, emas warisan gitu kan, ya. Nah, dia pengen menjualkan atau pengen menggadaikan. Nah, harta bersama itu apakah sah kalau misalkan dia jual secara sepihak saja tanpa melibatkan yang lain? Nah, dianggap sah tapi hanya bagian dia saja. Nah, bagian orang lain itu tidak sah, ya, tidak sah. Naam, yasihu fi qadriha fi mali tijarah lal hibah fi qadriha fihi. Ya, sah dalam kadar zakat, ya,
fi malit tijarah. Fi malit tijarah. Ketika harta itu adalah harta dagangan atau barang dagangan. Ya, karena barang dagangan itu dia akan membayarnya dengan kimah, bukan dengan ain. Ya, dengan kimah atau nilai, bukan dengan barang zakatnya. Ya, tapi dengan nilai. Misalkan dinilai barang dagangannya itu sudah mencapai 100 juta. Nah, berarti dia bayarkan nilainya itu, dia bayarkan. Yaitu 2,5% dari nilai barang dagangannya. Beserta dengan keuntungannya dan lain-lain. Lal hibah fi qadriha fihi. Nah, tidak menghibahkan, ya tidak dengan hibah, ya tidak dengan hibah fi qadriha fihi, ya dalam zakat, ya dalam kadar zakat, ya fihi fi mali tijarah, atau dalam harta atau barang dagangan, ya. Kenapa jual beli? Ya, jual beli jual beli itu boleh, tapi hibah itu tidak boleh. Kalau itu kaitannya dengan barang dagangan, ya. Kaitannya dengan barang dagangan. Kenapa? Fal hibatu kabai'i ma wajabat zakatu fi 'ainihi. Jadi kalau barang dagangan, ya tadi kalau jual beli dia jual ya barang dagangannya, misalkan semuanya, dan itu sudah mencapai 1 haul, ya, dan dia belum bayar zakat, tadi dia sah, ya sah karena kewajiban barang dagangan itu apa? Dia kewajibannya itu qimah bukan ain, ya makanya dianggap sah, ya dianggap sah kita menjual semuanya, ya setelah 1 haul, ya karena yang dihitung adalah nilainya bukan barang. Yang menjadi acuan adalah nilai dari barangnya, bukan barang itu sendiri. Kalau zakat yang lain kan, misalkan zakat peternakan, ya, kambing. Nah, kambing itulah yang wajib dibayarkan, gitu. Sedangkan barang dagangan bukan barang dagangan yang dibayarkan, tapi apa? Nilai dari barang dagangan. Jadi ada perbedaan di situ. Nah, tapi di sini di dalam malul tijarah atau harta dagangan, ya, itu dibedakan antara jual beli dengan hibah. Jual beli boleh, tapi kalau hibah tidak boleh. Mas yang tidak boleh ini adalah fi qadri zakah, ya, kadar zakatnya. Ya. Kalau hibah tidak boleh, ya. Di sini belum ada keterangan resmi ilatnya apa, ya. Ilatnya apa? Karena mungkin gini, kalau misalkan tijarah ini kan tadi dia merujuknya ke qimah atau nilai, dan ketika dijual itu ada pertambahan nilai di situ, ya mungkin. Tapi kalau hibah di sini tidak ada pertambahan nilai, ya tidak ada pertambahan nilai. Jadi karena tidak ada pertambahan nilai, jadi ketika itu dihibahkan maka ya akan merugikan salah satu pihak, ya salah satu pihak. Jadi ketika dia hibahkan fi qadri zakah dalam kadar zakat situ, nah di situ ada tidak ada pertambahan nilai, sehingga ketika dia harus membayarkan zakatnya juga, sudah dia menghibahkan dan juga dia membayarkan zakat, berarti di situ ada ketimpangan, ya ada ketimpangan. Makanya dia boleh menghibahkan di luar kadar zakat. Ya, adapun yang di dalam kadar zakat tidak boleh dihibahkan. Nah, sedangkan kalau jual beli, karena di situ ada pertambahan nilai, ya, maka nggak apa-apa dia jualkan semua barangnya. Yang penting kewajibannya kan tetap menjadi tanggungan. Nah, dia bayarkan. Nah, kalau jual beli di situ ada pertambahan nilai, beda dengan hibah. Nah, makanya di sini dikiaskan semua, ya, penghilang kepemilikan yang tanpa ada imbalan,
seperti hibah, misalkan ada wakaf, ya, itek, ya, atau itek itu membebaskan budak, ya, dan yang lain sebagainya. Yang penting tidak ada imbalan di situ, ya. Ya. Jadi pahami ya, itu konsekuensi antara perbedaan apakah harta zakat itu ta'alluqnya kaitannya adalah kaitan harta bersama atau ta'alluq dhimmah, atau kaitannya itu menjadi tanggungan, ya. Baik, kita ke pembahasan selanjutnya. Far'un. Tuqaddamu zakatu wa lahuha min tarikati madyunin ضاقت عن وفاء ما عليه من حقوق لآدمي وحقوق الله كالكفارة والحج والنذر والزكاة. كما إذا اجتمعتا على حي لم يحجر عليه ولو اجتمعت فيها حقوق الله فقد قدمت الزكاة إن تعلقت بالعين بأن بقي النصاب وإلا بأن تلف بعد الوجوب والتمكن استوت مع غيرها فيوزع عليها. Baik. Didahulukan membayar zakat dan yang lainnya min tarikati madyun dari apa? Dari harta waris atau harta peninggalan madyun, orang yang yang punya hutang. Orang yang punya hutang. Hutang di sini kan maksudnya ada dua, ya. Hutang apa yang berkaitan dengan hak Allah dan hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Ya, ada dua. Hak Allah dan hak manusia. Mana yang lebih dikedepankan? Apakah hak manusia atau hak Allah? Nah, contoh hak manusia adalah ya hutang piutang, ya. Entah dari jual beli atau misalkan dia memang pinjam meminjam, ya. Kedua, hak Allah itu apa saja? Itu kafarat misalkan, ya. Kafarat zihar, kafarat jima di siang hari bulan Ramadan, ya, kafarat sumpah, dan yang kafarat yang lainnya, ya. Haji, ya, ini juga kaitannya dengan hak Allah. Nazar, dia pernah nazar misalkan. Zakat juga ini hak Allah, ya. Nah, hartanya misalkan nggak cukup untuk membayar zakat sama membayar hutang. Mana yang lebih dikedepankan? Apakah zakat atau hutang? Nah, di sini diterangkan, ya, tuqaddamu zakatu wa nahuha min tarikati madyunin dhaqat an wafa'i ma 'alaihi min huquqin li adamiyyin wa huquqillah. Lebih dikedepankan zakat dan yang lainnya dari harta peninggalan orang yang berhutang, yang mana hartanya tersebut tidak bisa dhaqat, ya, tidak bisa an wafa'i ma 'alaihi, membayarkan semua tanggungannya min huquqihi atau min huquqin, dari hak-hak yang harus dibayarkan li adamiin, kepada adami manusia, wa huquqillah, atau hukuk kepada Allah, hak kepada Allah. Kal kafarah, seperti bayar kifarat, ya, bayar kafarat, wal hajj atau berhaji, wan nadri atau nazar, ya, wa zakat atau zakat, dan zakat. Kama idza ijtama'ata ala hayyin lam yuhjar alaihi, sebagaimana jika dua tanggungan tersebut yaitu berkumpul kepada orang yang masih hidup, yang lam yuhjar, yang tidak dihukumi hajar itu dia diboikot oleh pemerintah, ya, supaya dia tidak boleh seenaknya, ya, membelanjakan hartanya, ya. Ada salah satu pembahasan namanya hajar, ya, hajar.
Jadi yang lebih dikedepankan adalah hak Allah, ya. Wa haqqullahi ahaqqu bil qada. Nah, itu berdasarkan hadis tersebut, wa haqqullahi fadainullahi ahaqqu bil qada, ya. Dan hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayarkan daripada hutang yang lainnya. Jadi ketika kita punya hutang sama zakat, maka yang lebih didahulukan adalah kita membayar zakat. Ketika kita punya nazar sama hutang, maka yang lebih didahulukan adalah kita membayar nazar. Ya. Walau istama'at fiha huququllahi faqat quddimat az-zakatu in ta'allaqat bil 'aini. Nah, kalau misalkan hak Allah saja, ya dia tanggungannya hanya hak Allah saja dia, tapi ada banyak, ada kafarat, ada haji, ada nazar, ada zakat. Mana yang lebih dikedepankan? Quddimat az-zakah. Yang dikedepankan adalah zakat. Ya, zakat. In ta'allaqat bil 'aini. Kalau memang harta zakatnya masih ada, bi'an baqiyan nisab. Jadi harta zakatnya masih ada. Ya. Wa illa kalau misalkan harta zakatnya bi'an talifa udah rusak, ya, harta zakatnya rusak. Ba'dal wujubi, tapi setelah dia wajib wa tamakkun dan dia sudah mampu juga. Jadi gini, harta zakatnya sampai 1 haul dia masih ada, ya, dia sudah masih ada. Dan berarti kan dia di situ sudah wajib untuk membayar. Tapi qadarullah setelah tamakun, setelah dia dikategorikan wajib untuk membayar, ya, qadarullah harta zakatnya rusak. Atau misalkan dia punya kambing, nah kambingnya itu pada mati misalkan. Tapi dia tetap wajib membayarkan. Karena kenapa? Karena dia ba'da tamakun. Ba'dal wujub wa tamakun. Setelah dia dikategorikan wajib dan dikategorikan mampu. Nah, itu kan berarti menjadi hutangnya dia. Kenapa nggak buru-buru membayar zakat gitu kan? Oke. Kalau tadi harta zakatnya masih ada, maka didahulukan apa? Didahulukan membayar zakat. Nah, kalau kondisinya dia sudah dikategorikan wajib tapi harta zakatnya dia rusak, ya. Nah, maka di sini konsekuensinya apa? Istawat ma'a ghairiha. Kewajibannya itu sama semuanya. Artinya satu level antara zakat, kafarat, haji, nazar itu satu level. Nah, bagaimana cara membayarkannya? Fayuwazza'u 'alaiha. Maka dibagi, ya. Pembagiannya bagaimana? Sesuai dengan persenan. Misalkan gini. Harta dia ada total misalkan ada, kita pakai uang saja ya, biar gambarannya lebih mudah. Hartanya dia itu ada 100 juta gitu ya. Ada 100 juta. Ya. Nah, qadarullah misalkan hartanya dia itu rusak atau dicuri misalkan. 70 juta dicuri, sisa 30 juta. Sedangkan dia wajib untuk membayar zakat, ya, kafarat, ya. Misalkan dia punya nazar lah, dia punya nazar, ya, dia punya nazar sama zakat, biar gampang, nazar sama zakat aja, ya. Dan dicurinya misalkan taruhlah kalau talifa berarti semuanya aja ya. Semuanya aja berarti. Ya, semuanya aja. Misalkan 100 jutanya dicuri langsung. Nah, gitu kan? 100 jutanya dicuri langsung. Sedangkan dia punya kewajiban untuk membayar nazar dan zakat, ya, zakat. Nazarnya itu dia sekitar 10 juta misalkan. Nazarnya 10 juta. Kalau tadi zakatnya dia 2,5%, ya, 2,5%. Atau jangan semuanya deh, biar agak bingung ya kalau semuanya. Hilangnya misalkan dicurinya 99 juta ya, sisa 1 juta, ya, sisa 1 juta.
Nah, pembagiannya adalah dari sisa 1 juta ini, ya. Nah, 10 juta berarti, 10%, ya. 10 juta dari 100 juta itu kan 10%. Sedangkan zakatnya 2,5%, berarti dia membayar nazarnya yaitu 10% dari 1 juta dan zakatnya 2,5% dari 1 juta, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi pakai persenan, ya, persenan. Pakai persenan. Jadi nanti dilihat ya, 10% itu kan 10 juta dari 100 juta itu kan 10%. Kemudian zakatnya 2,5%. Berarti dia bayarkan dari sisa 1 juta tadi 10% untuk nazar, 2,5% untuk zakat, ya. Wallahu taala a'lam. Jadi dibagi. Baik, itu ya pembahasan terkait apakah harta zakat itu ta'alluqnya kaitannya dengan mustahik itu ta'alluq syarikah, harta bersama, atau ta'alluq dhimmah, atau kaitannya kaitan tanggungan, bukan harta bersama. Kemudian juga tadi membahas terkait dengan apa yang didahulukan, apakah hak Allah atau hak adami. Di sini pendapat di sini adalah yang rajih, ya, itu yang didahulukan adalah hak Allah dibandingkan dengan hak adami atau manusia. Baik, kemudian wa syurita lahu ay ada zakati syartan. Wa syurita lahu ay ada zakati syartan. Dan disyaratkan ketika membayar zakat itu ada 2 syarat. Ahaduhuma niyatun biqalbin. Yang pertama syaratnya adalah niat di dalam hati, ya, niat di dalam hati. La nutqun. Jadi niatnya di dalam hati. La nutqun, tidak menjadi syarat untuk diucapkan, tidak menjadi syarat. Tapi apakah disunahkan? Iya, disunahkan, ya, disunahkan untuk diucapkan. Kemudian kahadza zakatu mali, ya, diniatkan seperti ini zakat hartaku, walau biduni fardin, walaupun tanpa ada niatan ini wajib, ya. Kalau misalkan niat di dalam hatinya itu sudah diniatkan ini zakat hartaku, maka tanpa perlu menghadirkan kata fardu atau wajib, ya. Karena zakat itu secara asal itu sudah wajib, maka tidak perlu untuk menghadirkan niat fardunya, ya, niat fardunya. Kalau di sholat kita harus menghadirkan niat fardu di dalam hati. Makanya kalau sholat itu syaratnya kan harus ada niat fi'ilnya. Sholat itu sholat, usolli, kemudian niat fardunya, ya, ada niat fardunya, kemudian sholat ta'yin, menentukan sholat itu sholat apa, ya. Jadi itu syarat niat dalam sholat. Nah, kalau niat zakat, ya, ketika dia sudah menghadirkan zakat di dalam hatinya, berarti tanpa perlu menghadirkan niat fardu, ya. Karena kenapa? Sini ta'lilnya la takunu illa fardhan, karena zakat itu, ya, sudah pasti itu wajib, gitu. Nah, beda kalau dia sodakoh di dalam hatinya, saya niat sedekah di dalam hatinya, ya. Nah, kalau dia niat sedekah maka harus dihadirkan niat fardu. Karena kenapa? Karena kalau sedekah dia muhtamal, ya, ada kemungkinan itu fardu, ada kemungkinan itu sunnah, ya, itu kalau sedekah. Nah, makanya di sini disebutkan shadaqatun mafruḍah. Atau sedekah yang wajib. Karena yang sedekah wajib itu zakat. Hadza zakatu malil mafruḍah, atau ini zakat hartaku yang wajib, ya.
Wala yakfi. Wala yakfi. Hada fardu mali. Ini kewajiban dari hartaku. Kenapa la yakfi? Karena kalau kewajiban dari harta bukan cuma zakat. Ada nadar, ada kafarat, ya, ada hutang, dan yang lain sebagainya. Ya, jadi apa? Tidak cukup. Ini kewajiban hartaku. Kalau dia niat cuma ini kewajiban hartaku, enggak cukup itu. Ya, kenapa? Lisidqihi bil kafarati wan nadar. Karena kalau ini kewajiban hartaku, ya, nanti di situ masuk kafarat, ya, dan juga nadar. Kemudian wala yajibu ta'yinul malil mukhraji anhu fi niyyah. Dan tidak wajib untuk mendefinitifkan harta apa yang dikeluarkan zakatnya. Tidak wajib. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu wajib didefinitifkan sholatnya apa. Ya, usolli, saya sholat, fardu, az-zuhri, zuhur. Nah, dia definitif sholat fardu zuhur. Kalau di zakat enggak. Ya, kalau zakat tidak wajib mendefinitifkan hartanya di dalam niat, ya, di dalam niat. Tapi cukup apa? Ada zakatul mal. Walau ayyana, nah kalau dia definitifkan hartanya, lam yaqu an ghairihi, maka tidak sah kalau misalkan yang dibayarkan selain yang dia definitifkan. Ya. Jadi dia bilang ini zakat kambing saya, ternyata yang dibayarkan adalah sapi. Ya, itu tidak sah. Wa in banal muayyanu talifan, walaupun ternyata yang didefinitifkan itu rusak, ya, rusak. Li'annahu lam yanbidzalikal ghair, karena dia tidak meniatkan harta yang lain. Harta yang makanya tidak perlu untuk didefinitifkan. Takutnya salah kan? Takutnya salah, ya. Wa min thamma lau nawa in kana talifan fa an ghairihi fa bana talifan wa qa an ghairihi. Sama misalkan saya menzakatkan, saya zakat harta dagangan saya. Ternyata harta dagangannya itu rusak, ya, atau talif, ya, dicuri misalkan. Ya udah, yang tadi saya bayarkan itu dari harta yang lain saja, harta simpanan saya, deposito saya. Nah, kalau dia tidak meniatkan itu sah. Tapi kalau diniatkan ini harta urun tijar barang dagangan, tapi ternyata ternyata rusak nih, ya udah yang tadi itu untuk ini saja, itu nggak bisa. Karena dia sudah definitif pas niatnya. Ya. Nah, kalau mau dia pakai ta'liq, ya, ta'liq atau syarat, ya, pakai syarat. Wa min thamma law nawa in kana talifan fa an ghairihi fa bana talifan wa qa an ghairihi. Dia pakai syarat. Kalau misalkan harta yang saya niatkan ini rusak atau dicuri atau dan lain sebagainya, maka saya biarkan untuk harta yang lain. Jangan deposito saya atau yang lain, ya. Nah, itu baru sah kalau diniatnya dia pakai ta'liq. Tapi kalau nggak pakai ta'liq atau nggak pakai syarat, ya, maka itu tidak sah kalau misalkan dia bayar zakat yang lain. Ya. Bi khilafi ma law qala, ya, berbeda kalau dia menyebutkan hadhihi zakatu malil ghaib in kana baqiyan aw sadaqah li adamil jazmi bi qasdil fardhi, ya. Bi khilafi sebentar. Nah, berbeda dengan kalau dia mengatakan di dalam hatinya
Hadhihi zakatu malil ghaib. Ini zakat hartaku yang goib, yang tidak ada ya di tempat, yang tidak ada di tempat. Jadi misalkan dia menyimpan hartanya di kota lain gitu ya. Dan kebetulan sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haul. Nah, dia mau bayarkan itu. Tapi dia goib, dia nggak tahu itu kok kondisi hartanya masih ada atau enggak gitu. Ingka nabakian, kalau masih ada ini maka zakat dari hartaku yang goib itu. Au sodakoh, atau ini sedekah. Au sodakoh, atau ini sedekah. Jadi kalau misalkan nggak ada berarti ini sebagai sedekah saja. Nah ini maka tidak sah. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena li'adamil jazmi, karena tidak ada ketegasan biqasdil fardhi dalam meniatkan ini apakah zakat fardu atau tidak. Karena kan dia di sini antara zakat atau sedekah, antara zakat atau sedekah. Zakat wajib, sedangkan sedekah itu tidak wajib. Kalau yang tadi permasalahan sebelumnya, kalau ini rusak maka zakat saya yang lainnya. Kenapa itu sah? Karena itu sama-sama wajib. Bedanya beda jenis harta yang dizakatkan saja. Satu mal tijarah, hurul tijarah, barang dagangan, satu harta deposit misalkan. Nah, itu beda jenisnya saja tapi sama-sama wajib. Kalau yang ini perkaranya adalah satu wajib, satu sunnah. Nah, di sini karena ada muljazmi biqasdil fardhi, enggak ada ketegasan dia meniatkan wajib, maka di situ tidak sah. Wa idza qala fa in kana talifan fa sadaqah. Fa bana talifan wa qa'a sadaqah au baqiyan wa qa'a zakah. Nah, kecuali dia niatnya seperti ini. Kalau itu rusak, kalau harta tidak ada, maka ini dihitung sebagai sedekah. Kemudian, oh iya benar, hartanya itu rusak, maka itu dihitung sebagai sedekah. Atau ternyata hartanya masih ada, itu dihitung sebagai zakat. Nah, kalau seperti ini, itu boleh. Nah, permasalahannya perbedaannya adalah yang tadi itu ini zakat atau sedekah. Dan dia belum menentukan apakah zakat atau sedekah. Nah, tapi kalau yang masalah yang selanjutnya, dia menjadi zakat kalau nggak rusak, kalau masih ada. Kalau tidak ada, maka dia jadi sedekah. Nah, ini boleh. Kenapa? Karena masih ada jazm, masih ada ketegasan bahwasanya dia membayarkan yang wajibnya. Gitu. Ya. Walau kana alaihi zakah wa syakka fi ikhrajiha fa akhraja syai'an wa nawa in kana alayya syai'un min az-zakah fa hadha anhu wa illa fa tatawwu. Fa in bana alaihi zakah ajza'ahu anha wa illa waqa'a lahu tatawwu' kama afta bihi syekhuna. Dan jikalau dia punya tanggungan zakat dan dia ragu ketika mengeluarkannya, ya, kemudian dia mengeluarkan hartanya dan dia niat kalau misalkan jadi dia punya tanggungan zakat, tapi dia ragu apakah sudah membayarkan zakat tersebut atau belum, ya, sudah membayarkan zakat tersebut atau belum. Kemudian dia membayarkan, ya kalau saya belum membayarkan zakat maka ini ini tanggungan saya bayarkan zakatnya. Tapi kalau saya sudah, maka ini saya hitung sebagai sedekah. Ya, saya hitung sebagai sedekah. Sah apa tidak? Ya, di sini sah, ya. Kalau misalkan memang itu dia belum membayar zakat, maka ini sah sebagai zakat, ya, ajza'ahu anha. Wa illa kalau misalkan dia sudah membayarkan, maka itu juga sah sebagai tatawwu', sebagai sedekah. Kama afta bihi syekhuna, sebagaimana yang difatwakan oleh syekh kami itu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytham. Wala yujzi 'ani zakati qat'an i'ta'ul malil mustahiqin bila niyah, dan tidak sah membayarkan zakat, ya, hanya menyerahkan harta tanpa niat. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau hanya menyerahkan hartanya walaupun senilai zakat tanpa ada niat, maka tidak sah membayarkan zakat, ya, tidak sah membayarkan zakat. Ini ketika yang membayarkan adalah muzakinya langsung, ya, muzakinya
Nah, nanti ada permasalahan ya, tapi kayaknya bukan di sini. Ya. Ketika pemerintah itu menarik langsung secara paksa. Nah, seperti zaman sekarang ya, ketika kalau sekarang baru bisa pajak doang yang ditarik secara paksa ya. Tapi gambarannya kira-kira seperti itu ya. Ketika orang sini sudah wajib pajak ya, kan itu harus wajib untuk dibayarkan. Ya. Kondisi ketika zaman dulu juga sama. Ya. Ketika sudah wajib zakat ya, dan itu adalah harta yang zahir, harta yang nampak, yang diketahui oleh pemerintah, maka pemerintah berhak untuk ketika dia menolak ya, ketika muzakinya menolak untuk membayarkan, maka pemerintah boleh menarik secara paksa harta tersebut ya. Nah, ini ada nanti ada pembahasan lagi ya. Ya, ada pembahasan lagi. Oke, saya kira sampai situ dulu ya. Sebelum kita tutup ada yang ingin ditanyakan? Cukup kayaknya. Oh iya. Nah, benar. Jadi itu tadi konteksnya ketika muzaki langsung ya yang membayarkan. Ya. Nanti ada konteks ketika dia bayarkan kepada pemerintah atau kepada wakil, ya, atau dia mewakilkan pembayarannya. Baik itu sampai situ dulu. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kepada Nabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.